Apa kabar teman-teman? Hari ini dari pagi tuh hujan. Jadi saya nggak ada kegiatan. Tadi pagi suruh suami beli pangsit. Saya tunjukin pangsitnya ya. Nih pangsit. Oh jatuh. Pangsit itu dari mie. Saya mau isi pakai udang. Ini udah saya blender udangnya. Nah, udang, kasih bawang merah, bawang putih, terus sama telur, saya blender, saya bungkus deh. Cara bungkusnya singkat teman-teman, cuma segini doang. Kedua sisi saya tekan. Nah, jadinya begini. Kelihatan? Bagus, unik, Nah, kelihatan nggak? menarik. Nah, kayak gini doang. Ini buat campuran apa? Indomie. Semua pasti suka Indomie kan? Buat campuran Indomie, pangsit udang. Goreng juga bisa. Goreng juga bisa teman-teman. Bosan, jadi saya bikin ginian di rumah. Mumpung anak ada yang liatin. Suami. Bentar lagi dia mau kerja sih. Cuma saya isi-isi dulu. Apa kabar semuanya siang hari ini? Udah pada makan belum? Yang lagi kerja semangat ya. Yang lagi di rumah ngasuh anak juga semangat. Kita sama-sama ngasuh anak. Oke, kayak gini. Dan saya juga ada jual kok. Yang mau komen aja di bawah. Yang kenal. Saya ada jual. Apa nih, Wak? Bah. Nasi kecil. Nah. Pandai. Pandai ambil barang. Saya kalau lagi ngasuh si kecil nggak bisa saya bikin ginian. Nggak bisa bikin loh kan. Mm-mm. Kecuali tidur. Gendong baru bisa kerja. Dia baru bangun tidur. Kepo tuh, kepo. Waktu cepat berlalu. Anak juga udah besar guys. Iya, betul teman. Banyak yang bertanya sama saya, kapan mau punya anak kedua? Halo. Antuh. Satu anak aja dulu saya besarkan ya. Baru pikir tambah anak nanti. Nambah anak gampang. Ngasuhnya. Ngasuhnya sama kasih makannya itu yang susah. Berat cuy. Subscribe ya teman-teman. Berat cuy. Yang mau lihat kegiatan Manuel biasa pindah channel ke Anali. Di situ semuanya kegiatan manual. Manual main, manual makan. Semua di situ tentang manual. Iya. Enak ya? Iya. Gitu. Yang belum punya anak semangat. Saya mesti cerita ya. Saya punya anak juga baru 4 tahun. Jalan 4 tahun saya baru punya manual. Sebenarnya dari awal menikah 3 bulan saya udah punya anak. Tapi keguguran. Aduh. Ambil kosong. Nah, ini ya. Udah jalan 3 bulan, kata dokternya ternyata dalamnya rahimnya besar tapi tidak ada janinnya. Dan saya seperti kedatangan mens, tapi seperti serat gitu. Ada yang pernah ngalaminnya nggak teman-teman? Pada waktu itu kami baru menikah 3 bulan, punya anak 1, rasanya gimana kalau anak pertama dikuret? Hancur pastinya hati. Dan saya nangis, sedih sampai kedua dokter. Saya ingin mempertahankan anak saya sampai saya memohon. Dokternya berkata, dia bilang, tenang bu, 3 bulan kemudian ibu bisa hamil lagi. Dan penantian dari dokter bukan 3 bulan tapi 3 tahun. 3 tahun setengah saya baru dapat manual. Manual kecil pun doa saya dijawab sama Tuhan. Setiap hari tanpa henti meminta seorang anak kepada Tuhan. Bukan soal yang gampang untuk punya anak, teman-teman. Pernah kepikiran untuk ngambil anak. Pernah kepikiran juga berkata sama suami untuk nikah lagi. Karena kita sudah hopeless alias sudah pasrah. Dan akhirnya saya dikasih malaikat kecil ini. Makanya sekarang yang bertanya dengan saya, anak kedua, saya belum dulu ya. Saya mau membesarkan anak saya dulu. Santai coy. Hidup itu santai. Nggak usah diuber-uber. Jangan bawa pusing. Nggak usah dibawa pusing teman-teman. Pusing, gak ada duit, ya itu baru pusing. Nggak ada duit, setiap orang pasti pusing. Iya betul. Dan setelah saya melahirkan Manuel,
Ada yang pernah ngalamin yang namanya kebocoran nggak? Yang bekas jahitan, operasi. Nah, saya mengalaminya. Bekas jahitan saya keluar, bukan nanah sih, tapi keluar cairan lemak. Mungkin karena saya gemuk kali ya. Nah, sobek. Di situ saya stres sekali. Selama 2 bulan saya ke dokter kontrol. Puji Tuhan, lewat obat-obatan yang dikasih dan juga dibantu sama anak kakak, akhirnya bekas jahitan saya boleh kembali tertutup. Di situ juga saya kembali trauma. Makanya sekarang kalau untuk bertanya anak kedua, ketiga, saya mungkin akan berpikir panjang lagi. Ada yang pernah ngalaminnya nggak teman-teman? Komen ya. Kita sama-sama sharing. Ada yang mau bertanya juga boleh. Komen di komentar lah suami saya, baliku. Nanti suami akan kasih tahu ke saya bantu jawab. Semangat Mama. Ada yang bertanya juga, apa arti dari nama Boy Manueli? Boy itu suami sih yang pilih. Apa artinya suami? Boy itu identik dengan kenakalan. Anak laki-laki. Kenakalan. Nakal itu. Tapi emang benar anaknya nakal. Laki-laki pasti nakal ya, Boy. Manuel itu dari agama Kristen. Jadi dia nakal kembali ke Tuhan. Dan Li itu adalah marga Li itu adalah marga dalam keluarga. Jadi ada Tuhan, ada keluarga, dan ada teman-teman juga. Sebenarnya saya nggak pernah cari nama yang harus identik dengan arti-arti kayak Tapi gitu. ya kebetulan aja satu nama yang Sebenarnya pengen namanya Nicholas Manueli. Karena kata laki dia sukanya dengan nama Boy, jadi seorang satu. Ya sudah. Nicholas juga udah banyak. Kita harus mengalah jadi istri. Bukan mengenal juga sih. Ya harus gitu ya. Bagusnya Boy Manueli ya. Ada teman-teman yang ngalamin kayak kami nggak? Untuk soal nama kita berantem. 20 nama terpilih dengan nama Boy Manueli. Pertama saya mikirnya Boy itu dari Boy William. Karena suami sering nonton vlog Boy William. Apa nak? Aduh. Manuel lahir dengan berat 4,4. Besar kan? Kalau untuk lahir normal saya nggak mampu. Karena anaknya juga sungsang, nggak mau turun-turun. Terlalu besar juga. Akhirnya kata dokter, kita operasi aja ya Bu. Kebetulan waktu itu ngambil tanggalnya dari dokter tanggal 30. Kenapa bisa tanggal 16 saya kuret? Karena pada USG terakhir pada tanggal 12 Maret, kata dokter, Bu nggak tahu kenapa di lehernya Manuel itu kayak ada tumpukan sesuatu, dia bilang. Karena anak pertama dan kami takut, akhirnya kami putuskan, gimana dok kalau misalkan tanggal 16 ini saya kuret aja, saya bedah aja, saya keluarkan, saya bilang kan. Soalnya untuk tanggal 30 nanti saya takut terjadi apa-apa dalam perut. Karena saya itu orangnya parnoan. Nah, akhirnya keluar Manuel pada tanggal 16. Ternyata kata dokternya di luar dari prediksi. Prediksinya dokter waktu itu 3,3 ya. Beratnya 3,3. Ternyata pas keluar, saya sendiri kaget teman-teman. Sampai saya bertanya dengan suami, mana anaknya? Saya bilang kan, karena saya waktu itu infus total. Pas saya lihat kok anak saya besar ya. Pas saya bertanya dengan suami, dia bilang, oh beratnya 4,4 teman-teman. Bisa dibayangkan kalau tanggal 30 saya baru keluarkan anak saya, bisa 5 kilo lebih tuh anak. Bisa dibayangkan teman-teman. Tapi puji Tuhan sehat semuanya. Manuel lahir tanpa cacat, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sehat. Banyak yang sayang sama dia, susternya aja sayang sama dia. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong nih pangsa saya udah mau habis nih teman-teman. Hai. Udah mau selesai. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut di vlog selanjutnya untuk memasak pangsit ini. Rasanya luar biasa, yummy. Jangan lupa bel-belnya.
Jangan lupa tuh kata suami, bel-belnya. Oke. Matt, mau nggak Matt? Gue jual nih Matt. Buat lu 100 juta. Oke. See you the next video, Dadah. teman-teman. Dadah, Thank dadah you. Noel. Terima Bilang kasih. sama teman-teman papa no. Bye-bye. Teman-teman online papa no. Dadah. Bye-bye.